Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali ya secara online atau blended, di mana kali ini kita akan membahas mengenai kasus keempat. Kasus keempat ini tentang PT Mega dan PT Vanilla. Namun pada dasarnya kasus keempat ini sama seperti kasus ketiga ya. Jadi pengerjaannya hampir sama persis dengan kasus ketiga, sehingga kita dapat mengerjakan ini dengan mencontoh alur ataupun langkah-langkah dari kasus ketiga. Nah, di sini kasus keempat, PT Mega ya tentang PT Mega. PT Mega membeli 100% saham PT Vanilla pada tanggal 2 Januari 2016 dengan mengeluarkan 1 juta lembar saham PT Mega yang memiliki nilai nominal per lembar sahamnya itu adalah 1.000 dan nilai pasar per lembar sahamnya pada saat penutupan yaitu adalah 5.500. Nah, jadi nanti kita kalikan aja dengan nilai terakhirnya ya pastinya. Nah, berikut ini katanya adalah laporan posisi keuangan atau neraca PT Mega dan PT Vanilla sesaat setelah dilakukan akuisisi pada tanggal 2 Januari 2016 dalam jumlah rupiah ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Nak ya, ada laporan posisi keuangannya dari PT Mega dan PT Vanilla. Di sini juga ada aset, jumlah asetnya. Di sini ada liabilitas dan ekuitas. Ini jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Tentunya ini adalah nilai buku dari PT Mega dan PT Vanilla ya. Dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Kalian bisa lihat dan perhatikan ini masing-masing pada buku praktikum kalian masing-masing. Nah, di sini ada informasi tambahan bahwa nilai wajar persediaan PT Vanilla adalah 500 juta. Ya, jadi ini adalah nilai bukunya ya. Sedangkan ada nilai wajarnya ya. Jadi nanti ini akan ada selisih dan selisihnya ini yang akan kita hitung pada perhitungan di kasus keempat ini. Lalu nilai wajar tanahnya PT Vanilla adalah 2 miliar. Nilai wajar mesin dan bangunan PT Vanilla setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan ya yang ini itu adalah nilainya sekarang adalah sekitar 3.250 juta. Katanya, salah satu cara menyusun laporan konsolidasi adalah dengan cara menggunakan kertas kerja konsolidasi. Nah, ini sama persis seperti yang kasus ketiga, kita mengisi kertas kerja konsolidasi ya. Lalu tugasnya adalah buat jurnal eliminasi, konsolidasi yang diperlukan, isilah kertas kerja yang telah disediakan berdasarkan informasi laporan posisi keuangan di atas. Lalu susunlah laporan konsolidasi setelah akuisisi. Jadi yang pertama kita harus cari perhitungannya terlebih dahulu, lalu berikutnya membuat jurnal eliminasi. Setelah membuat jurnal eliminasi, kita lanjut ke pengerjaan kertas kerja. Oke, Ibu stop share terlebih dahulu untuk soalnya. Kita akan beralih ke pembahasan ya. Nah, di kasus ini kita lihat ya, seperti biasa untuk perhitungan kita hitung terlebih dahulu nah ya. Nah, di sini perhitungan awal kita harus menghitung selisih ini ya. Udah Ibu jelaskan tadi selisih ini adalah nilai wajarnya ya. Nilai wajarnya. Nah, di sini ya, di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini kita bentangkan terlebih dahulu nilai buku dari PT Mega maupun nilai buku dari PT Vanilla. Nah, ini kalian nggak usah repot-repot, nggak usah bingung-bingung karena ini semua ini sebenarnya sudah ada di soal ya. Jadi tinggal kalian pindahkan saja ke bagian perhitungan di lembar kertas kerja. Kalian pindahkan.
Kalian atur saja bagaimana supaya kolomnya cukup ya, karena memang ini agak panjang ya, karena memang ini adalah laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita bentangkan juga nilai wajarnya. Nah, dari mana kita dapatkan nilai wajar ini? Kita dapatkan nilai wajar ini dari informasi tambahan ya, yang Ibu jelaskan tadi ya di soal ada informasi tambahan. Nah, itu kita letakkan terlebih dahulu di bagian sebelah sini. Ini adalah nilai wajar untuk persediaan, yang ini untuk tanah, dan ini mesin dan bangunan. Nah, bagaimana caranya? Ya, tinggal kita kalikan aja, kita kurangkan aja ya nilai wajar dengan nilai bukunya. Di sini nilai wajarnya 500, di sini 510 nilai bukunya, maka ada minus selisihnya ya. Lalu ada tanah 1,4 di sini udah naik jadi 2 miliar, jadi ada selisih 600 juta. Dan mesin dan bangunan ya, ini 3,5 harus kita kurangi dulu nak ya dengan 500.000, jadi 3 miliar. Di sini nilai wajarnya 3 miliar 250 juta, jadi 3 miliar 250 juta dikurangi dengan 3 miliar, jadi selisihnya 250 juta. Nah, udah dapat nih kita selisihnya, maka kita akan hitung ke bagian yang sini. Nih ya. Nih, bagian ini kita namanya perhitungan. Kita menghitung terlebih dahulu ya, nak ya. Nilai buku PT Panila. Nah, untuk menghitung berapa sih nilai buku PT Panila itu ya, kita kalikan aja ini ya. Nah, nih, satu, dua, tiga. Nilai bukunya itu adalah penjumlahan dari saham biasa, agios saham, sama saldo laba. Berarti itu adalah nilai buku dari PT Panila 4,4 miliar. Nah, harga perolehannya itu 5,5 miliar. Nah, dari mana? Di soal, di awal ya, di kasus keempat itu, dia menyatakan bahwa untuk memperoleh atau membeli PT Panila ini, maka PT Mega harus mengeluarkan 1 juta lembar saham dengan nilai penutupan adalah 5.500, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal kali kasus tadi ya. Jadi kalau kita kalikan 1 juta lembar saham dikalikan dengan 5,5 atau 5.500, maka adalah nilai perolehannya adalah 5.500.000.000. Lalu kita selisihkan nih, ternyata ada selisih sekitar 1,1 miliar ya. Maka kita dapat persediaannya, kita letakkan ini selisih persediaan, selisih tanah, selisih mesin dan bangunan. Nah, ternyata kalau kita selisihkan dengan 1,1 miliar ini ya, masih ada lebih, maka lebihnya itu disebut sebagai goodwill ya. Nah, ini lebihnya ya. Jadi kalau kita 1,1 kita kurangi dengan ini nambah jadinya ya. Kurangi dengan persediaan, selisihkan dengan tanah, mesin bangunan, berarti ada sisa 260 juta. Nah, sampai di sini perhitungan tentang nilai buku PT Panila dan nilai perolehannya sudah selesai. Tugas berikut kita adalah membuat jurnal eliminasi untuk PT Megah ya. Karena nanti ke PT Megah dan PT Panila ini akan dibuat laporan keuangan konsolidasinya, sehingga supaya dia tidak double untuk perhitungan dan pengakuan daripada investasi ataupun lainnya, maka kita memerlukan yang namanya jurnal eliminasi konsolidasi. Nah, dua hal yang dapat kita kerjakan untuk membuat jurnal eliminasi konsolidasi pada kasus keempat ini, yaitu kalian bisa tulis ini pada kertas kerja ya, kertas kerja kasus keempat di bagian jurnal eliminasi ya. Yang pertama kita menghitung yang namanya nilai buku lihat apa namanya PT Panila ya.
itu dari saham biasa, agio saham, dan saldo laba. Sehingga kita dapatkan investasi di PT Vanilla itu adalah 4,4 M ya, atau 4.400.000.000. Lalu yang perlu kita eliminasi itu tentunya terkait dengan selisih tadi, selisih tanah, persediaan tanah bangunan, serta kalau ada sisa berarti diakui sebagai goodwill. Nah, di sini tanah kita taruh di debit karena selisihnya adalah 600 juta, mesin dan bangunan selisihnya 250 juta, kita taruh di debit, dan goodwill itu kita taruh di debit ya, sebesar 260 juta. Sedangkan persediaan, sebenarnya persediaan ini kalau selisihnya itu tidak minus, maka dia diletakkan di debit. Namun pada konteks kasus keempat dia itu minus ya, sehingga persediaan kita letakkan di kredit investasi pada PT Vanilla yaitu 1,1 M ya. Dapat dari mana? Dari perhitungan sebelumnya ya, sudah kita hitung ya di bagian ini. Lalu berikutnya ini adalah dua jurnal eliminasi yang dibutuhkan ketika kita akan mengerjakan kertas kerja konsolidasi. Nah, silakan ini disalin ke masing-masing kolom yang ada pada kolom jurnal eliminasi konsolidasi untuk kertas kerja kasus keempat. Nah, untuk berikutnya, kita mengerjakan kertas konsolidasi yang dimana kita memang membutuhkan kertas kerja konsolidasi ini sebelum kita membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk kertas kerja konsolidasi ini, kalian tidak perlu bingung karena kolomnya sebenarnya sudah ada di buku praktikum. Namun untuk isian kolomnya, tentunya karena ini adalah kertas kerja konsolidasi, kita memerlukan nilai buku dari PT Mega maupun PT Vanilla. Nah, untuk untuk informasi dari nilai buku PT Mega dan PT Vanilla, kalian tidak usah bingung, kalian lihat saja pada soal kasus keempat. Ya, pada kolom yang ada tabel itu kan memang itu adalah nilai bukunya sehingga kalian bisa langsung pindahkan saja ke bagian lembar kertas kerja. Kalian samakan saja. Nah, namun di sini kan ada jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini, pada jurnal eliminasi ini kolomnya kalian samakan saja dengan jurnal eliminasi yang sudah kita buat. Misalnya di sini saham biasa ini diletakkan di debit, maka kita letakkan saham biasa di sini adalah di debit. Seperti ini ya. Nah, lalu untuk agio saham di debit juga, maka kita letakkan di debit. Sedangkan saldo laba itu di debit, maka kita letakkan di debit. Lalu untuk investasi pada PT Vanilla kita letakkan pada kredit nih ya di sini ya. Hingga ada selisih di sini 1,1 M. Lalu berikutnya untuk selisih tanah kita letakkan di debit ya, di debit. Sedangkan persediaannya di kredit ya. Mengapa? Karena dia minus ya. Terus ada goodwill kelebihan kita taruh di debit. Nah, oke, semuanya sudah teraplikasi. Kita letakkan pada bagian jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Maka yang perlu kita lakukan adalah ketika kita membuat kertas kerja konsolidasi adalah menjumlahkannya PT Mega dan PT Vanilla lalu disesuaikan dengan jurnalnya. Nah, kalau dia kas ini tidak ada jurnal eliminasi sehingga kita tambahkan aja ya 540 juta ditambah 340 juta 880 untuk piutangnya juga tinggal ditambahkan PT Mega, PT Vanilla ditambahkan. Nah, sedangkan untuk persediaan, persediaan ini ingat nah ya, persediaan ini bagian aset itu kan saldo normalnya itu sebenarnya ada di debit. Maka ketika debit persediaan PT Mega kita tambah dengan PT Vanilla ini di debit semua, kita tambahkan maka sudah elimination di kredit maka harus kita kurang dengan 10 juta ya. Jadi hasilnya adalah 1,280 M ya. Nah, kalau tanah, mesin dan bangunan ya
Dia di debit, jadi tinggal tambahkan aja PT Mega ditambah PT Vanilla, karena ini di debit maka ditambah juga ya, jadi 3,6 M ditambah dengan 1,4 M ditambah dengan 600 juta jadinya 5,6 miliar untuk mesin dan bangunan juga. Lalu goodwill-nya karena tidak ada penambahan sebelumnya maka kita langsung tambahkan atau letakkan di bagian ini. Sedangkan investasi saham ini kan investasi saham ini yang dibayarkan kepada PT Vanilla, nah ya, 5,5 M ya. Sedangkan di kredit itu ada jurnal eliminasi 4,4 M sehingga ada selisih sekitar 1,1 M ya. 1,1 M ini ya berarti udah diaplikasikan atau didistribusikan ke masing-masing sini ya. Sehingga ini dianggap kosong ya. Karena kan ini 5,5 di debit saldo normalnya, sedangkan kreditnya berarti dikurangi 5,5 berarti kosong di sini. Nah, ini penjumlahan aset PT Mega, penjumlahan aset PT Vanilla ini penjumlahan aset konsolidasian di 17,410 juta ya. Jadi 17,410 juta. Sedangkan untuk di bagian liabilitas dan ekuitas ya, itu yang ada jurnal eliminasinya adalah di bagian saham biasa, agio saham, dan saldo laba. Nah, karena eh, saldo normalnya liabilitas dan ekuitas itu di sebelah kanan atau kredit, maka ketika penjumlahan ini 3,5 M ditambah dengan 1 M, sedangkan ada debit 1 M berarti 3,5 ditambah 1 M dikurangi dengan 1 M. Mengapa dikurang ya? Karena saldo normalnya di kredit ya, bukan di ini ya, di kredit ya, bukan di apa namanya eh, di debit ya, sehingga ini otomatis berkurang. Sehingga jumlah liabilitas dan ekuitasnya jumlahnya sekarang jadi sama nih 17,410 juta. Oke. Oke, lanjut lagi kita. Ini udah selesai kita mengerjakan kertas kerja konsolidasinya. Selanjutnya kita melanjutkan laporan konsolidasi. Nah, untuk laporan konsolidasi sebenarnya kita tinggal ambil bagian konsolidasian yang ini aja ya, Nak. Untuk akun-akun yang ada untuk PT Mega maupun PT Vanilla. Nah, untuk laporan konsolidasi berarti bentuk laporan ya. Pasti ada aset dan liabilitas serta ekuitas. Untuk akun-akunnya, jika tinggal kita pindahkan saja dari konsolidasian ini. Jadi ini nggak usah dilihat lagi, kita hanya fokus pada bagian konsolidasi ini. Jadi kita pindahkan satu persatu, kasnya 880 sampai goodwill 260 juta hingga jumlah asetnya jadi 17,410 juta. Untuk liabilitas ada utang-utang, lagi saham, saldo laba, sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas selanjutnya adalah 17,410 juta. Nah, sampai di sini jangan lupa kalian untuk menyalin kasus keempat ini yang sudah kita bahas dari perhitungan, penjurnalan eliminasi, kertas kerja konsolidasi, hingga jadi laporan keuangan konsolidasi. Jangan lupa kalian kerjakan di kertas kerja kasus keempat, karena nanti akan diperiksa. Untuk itu, Ibu undur diri, Ibu pamit dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai berjumpa lagi di kelas. Oke, sampai jumpa.